Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau unboxing teman-teman. Ini barangnya cukup kecil teman-teman, dan ini spare part buat si Ninja RR tapi aftermarket ya teman-teman. Langsung buka aja ya teman-teman, ini isinya apa. Nah ini dia teman-teman barangnya nih, bisa dilihat. Ini adalah per kopling ya teman-teman. Kebetulan si Bambang, si Ninja saya itu lagi dibongkar, udah refresh mesin, jadi saya pengen ganti yang aftermarket karena sebelumnya itu pakai per kopling yang ori. Sekarang mau ganti pakai Bipro teman-teman, tuh ada mereknya nih Bipro ya. Langsung keluarin aja deh. Nah ini dia per-pernya nih teman-teman, bisa dilihat. Dan ini kenapa saya beli yang Bipro, karena belum pernah coba, itu yang pertama. Terus ya pengen ngerasain gimana rasanya. Sebelumnya udah pernah juga pakai yang aftermarket, cuma pakainya saat itu tuh disilang, jadi dua yang ori, dua yang racing, dan kurang nyaman yang saya rasain ya teman-teman. Nah ini mau saya pakai keempatnya teman-teman, tapi saya nggak tahu apakah ini lebih keras. Yang pasti sih lebih keras dari orinya tentu saja, karena kalau yang orinya kan empuk banget ya teman-teman. Terus saya tuh kan pakai handlenya itu udah pakai si Ako 1, jadi malah terlampau empuk, jadi kurang feelnya untuk pas saat ngelepasnya itu, kurang ngegigitnya, kurang responsif banget gitu ya, kurang jengat. Jadi saya pengen pakai yang aftermarket lagi tapi punya Bipro. Nanti rasanya kayak gimana nanti di vlog mungkin ya, saat reading, di bawah reading. Tapi motornya kan belum beres ya. Oke, dan ini saya punya sampel aja nih. Ini yang punya Kawasaki yang originalnya teman-teman ya. Jadi tentu saja kalau pakai per-per yang ini, kebetulan ada ininya, ada apa namanya, dikasih baut sama ringnya ya. Nih ini bautnya, baut L nih, dan juga ring penahannya tuh. Jadi modelnya kayak gini ya, cakep sih ya. Nah ini yang racing nih, biasanya yang racingan kayak gini tuh lebih keras, terus lebih renggang teman-teman ya, udah pasti ya. Nah ini yang kanan ini lebih rapat dan lebih sedikit lebih pendek ya, walaupun sedikit tapi pengaruhnya signifikan nih. Jauh banget ya ternyata tuh, bisa dilihat. Jauh ini sekitar berapa? Sebentar, saya bawa dulu Sigmat biar jelas perbandingannya ya teman-teman. Nih yang punya yang orinya dulu. Ini tuh panjangnya, tingginya sekitar berapa nih? 3,4 ya teman-teman, 3 cm 4 mili. Nah sedangkan yang ini tadi 3,4, yang ini berapa? 4 cm teman-teman. Jadi bedanya jauh banget ya sebenarnya bedanya. Bentar, coba kita kayak gini nih ukurnya. Nah kayak gini nih. Nah ini kan 3,5 juga kurang ya, 3,4. Yang ini 4, bahkan lebih ya. Jatuh sebentar. Nah yang ini 4 cm lebih 1 mili, lebih ya sekian mikron lah ya. Jadi bedanya 6 mili teman-teman, 5 sampai 6 mili bedanya. Jadi cukup jauh dan pasti sangat keras kalau pakai handle yang masih ori ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai kopling yang aftermarket kayak gini yang lebih keras, carilah handle kopling yang memang dirasa bikin empuk, seperti Ako 1, mungkin ada WR3, ada Brembo dan lain-lain lah, pokoknya banyak ya yang bermerek itu bikin ringan ya. Bahkan sekarang banyak banget variannya, model-model yang ya udah bisa dikatakan yang aftermarket tapi yang Thailand gitu, tapi bagus juga sih. Cuma kalau pakai ori pasti keras, karena kebetulan saya pakai si Ako 1. Jadi saat kita kopling itu kan si Ako 1 kalau dikit aja kita nyentuh itu udah bisa selip ya. Jadi bandingannya nariknya itu yang orinya 1, si Ako 1 udah 2 gitu. Jadi harapannya kalau pakai ini lebih pas gitu feelnya, karena pakai per kopling yang ini pakai Ako 1 itu lembek banget kalau menurut saya ya. Jadi bener-bener lentur gitu, jadi kayak nggak ada feel buat nekennya gitu, kurang kenyal gitu ya. Pas ngelepasnya pun si handle-nya tuh baliknya tuh nggak secepat yang racing pastinya. Tapi ini apakah bikin pegel atau enggak saya nggak tahu, tapi harusnya sih jadi pas ya, walaupun tergantung kebiasaan. Karena saya lama banget pakai yang ori, kebiasaan empuk, mungkin awal-awal akan ngerasain pegel atau apa namanya ya, akan ngerasain kurang nyaman. Tapi harapannya sih nyaman, harusnya ya. Ini juga direkomendasiin sama mekanik saya teman-teman, karena sebelumnya saya nggak pilih yang begini-begini, karena dulu saat pakai handle yang biasa, pakai RCB dan lain-lain, itu terasa banget keras, pegel di tangan.
Tapi harapannya setelah pakai handle Aqua 1 itu ya terus pakai P-Racing itu jadi nggak terlalu keras, jadi nyaman, jadi nggak terlalu lembek, jadi sedang-sedang gitu ya. Mudah-mudahan sih ya teman-teman. Jadi saya mau ganti nanti rasanya seperti apa, feelnya bagaimana. Yang pasti lebih keras dari yang ori ya, tapi yang ori karena dirasa terlalu lembek ya, akhirnya saya pakai yang aftermarket lagi ya teman-teman. Cuma bawaan dari Bipro ya, jadi ya mudah-mudahan jos sih ya. Jadi tendangan baliknya itu enak gitu, si handle couplingnya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja kali ya unboxingnya, kebanyakan ngoceh. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.